Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaure. Kabar gembira nih buat kalian para pejuang ASN atau aparatur sipil negara. Baru terbit lowongan terbaru Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau bisa disingkat dengan SPPI batch ketiga. Sebelum Kak Nia masuk pada pembahasan, agar channel ini berkembang dan semakin memberikan manfaat, mohon bantuan dukungan like, subscribe, dan share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Kali ini pemerintah memberikan kesempatan bagi lulusan D4 atau setara dengan S1 maupun lulusan S2, yang nantinya akan bekerja di bawah naungan Badan Gizi Nasional. SPPI ini merupakan program baru yang diluncurkan oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan moto Bersama Membangun Bangsa. Mengapa kalian harus mencoba mendaftar? Karena persaingan tentunya belum seketat jika sudah banyak yang melamar. Karena program baru biasanya belum banyak yang mengetahui akan hal ini, makanya ayo pejuang ASN yang belum lolos CPNS maupun P3K tahun kemarin, barangkali nih sekarang rezeki kalian. Nah, apa aja nih persyaratannya? Yuk disimak terus. Yang pertama yaitu harus termasuk dalam warga negara Indonesia. Kalau belum termasuk dalam warga negara Indonesia atau berkebangsaan WNI, harus berubah status menjadi WNI dulu. Yang kedua, usia maksimal 30 tahun. Yang sudah di atas 30 tahun, minggir dulu ya. Yang ketiga, tadi sudah kita bahas, lulus pendidikan D4, S1 atau S2 semua jurusan. Enak loh pada saat ini, jadi tidak dikhususkan untuk jurusan apa, tapi semua jurusan bisa mencoba. Oke, yang keempat, ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi oleh Kemendikristek atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendikti-Saintek. Yang kelima yaitu tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan. Nanti dibuktikan dengan melampirkan surat SKCK ya. Yang keenam yaitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS, anggota TNI Polri, pegawai BUMN atau BMD, atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran hukuman bagi pegawai swasta. Jadi kalian yang sudah pernah menjadi CPNS atau mengundurkan diri, TNI Polri yang sudah mengundurkan diri, tidak bisa lagi untuk mendaftar ya. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani, kesehatan jasmani, bebas narkoba dan obat terlarang, nanti dibuktikan dengan surat sehat dari rumah sakit. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. 9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil. Jadi dilarang hamil ya pada saat nanti sudah ada diklat offline sampai dengan 1 tahun. Yang ke-10 yaitu bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami istri. Jadi bagi kalian yang sudah menikah masih bisa memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi batch 3 SPPI ini. Persyaratan yang ke-11 yaitu tidak sedang dalam ikatan dinas atau perjanjian kerja dengan instansi pemerintahan swasta manapun. Bagi yang sedang bekerja, melampirkan surat izin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi. Yang ke-13 persyaratannya yaitu wajib mendaftar online di laman https://spp/indonesia.com. Nah, untuk dokumen yang harus dipersiapkan yaitu ada surat lamaran ditujukan kepada yang terhormat Kepala BGN RI, UB, Ketua Rekrutmen SPPI B3 di Jakarta, scan KTP dan kartu keluarga, foto berlatar belakang putih, scan ijazah dan daftar nilai atau IPK, scan sertifikat khusus atau diklat yang pernah dilakukan apabila ada ya. Yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian SKCK,
surat kesehatan jasmani dan kesehatan rohani dari dokter jiwa dari rumah sakit, bebas narkoba, kartu BPJS yang masih aktif jika ada tanggungan atau tunggakan, maka harus dilunasi tunggakannya. Yang ke-10 ada kartu NPWP, yang ke-11 menandatangani form surat pernyataan terlampir dengan bermaterai 10.000. Nah, jadwal kegiatan sendiri, pendaftaran online dimulai pukul 12 malam, tanggal 27 Desember 2024 hingga 15 Maret 2025. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan tes selanjutnya secara offline tanggal 20 Maret. Peserta hadir di tempat tes tanggal 5 April dan seterusnya ya, ada tes gelombang 1, gelombang 2. Nanti juga akan ada pelatihan dasar kemiliteran tanggal 5 Mei sampai 3 Juli. Selanjutnya pelatihan manajerial tanggal 4 Juli sampai 4 Agustus. Nah, ini nih yang kita nantikan akan kita bahas. Apa sih keuntungan kalau kita bergabung pada SPPII pada tahun ini ya? Hak-hak yang akan didapatkan calon SPPI yaitu status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, gaji setelah menjadi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas, dan lingkup pekerjaan. Sangat menarik bukan? Nah Kak, tunggu apa lagi? Yuk langsung kita sama-sama mendaftar, barangkali rezeki. Oke, semangat. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.